Bab 821-823 Kebangkitan Satu Tangan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, dengan menggunakan metode rahasia tertinggi 12 karakter, rasa sakit Chu dan Qin sekali lagi berkurang. Dia, dengan lancar, melangkah ke anak tangga kedua. Jangan melihatnya, Chu dan Qin merangkak dengan sangat mudah, yang menyuruhnya untuk menguasai dua pembelajaran suci kosmik, tubuh iblis abadi dan metode rahasia suci 12 karakter. Iblis surgawi dan kaisar pertama Netherworld berkultivasi tanpa dua studi yang menarik ini, jadi tentu saja mereka tidak bisa sesantai Chu dan Qin. Butuh waktu 30 juta tahun bagi mereka untuk melewati dua anak tangga. Segera setelah itu, Chu Qin mencoba untuk terus mengambil anak tangga ketiga. Tetapi begitu dia melangkah keluar, suara teredam terdengar dari tubuh Chu Qin, dan kekuatan ilahinya benar-benar terganggu pada saat ini. Chu Qin terkejut, dan segera mengurangi semua kekuatan gaib tubuhnya. Rao begitu, sudut mulut Chu Qin masih memiliki noda darah. Tidak, monster mayat hidup hanya bisa melewati dua level, teknik rahasia tertinggi 12 karakter, dan aku tidak cukup berkultivasi. Aku ingin melewati lapisan ketiga, atau menghabiskan banyak waktu, seperti 1 juta tahun, untuk mengolah teknik rahasia tertinggi 12 karakter. Untuk mencapai pencapaian terbesar, baik, menemukan metode cepat untuk mempraktikkan metode rahasia tertinggi, atau mendapatkan fisik yang lebih kuat. Chu Qin dengan tegas memilih yang kedua. Dalam 1 juta tahun, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. Berapa banyak gadis yang bisa kumiliki dalam 1 juta tahun? Haha, Chu Qin tahu bahwa dia kesal. Tuan rumah, Anda menunjuk saya, haruskah saya memberi Anda trik sulap pemurnian tubuh yang lebih kuat? Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Bagaimana mungkin? Chu Qin dengan cepat membantah. Baiklah, saya tidak akan memberikannya. Sistem menjawab tanpa ampun. Jangan, Chu Qin berkata dengan tergesa-gesa, benarkah? Tetapi prasyaratnya, Anda harus menyelesaikan misi Dewi Ganda. Kata sistem. Ya, sistem, bisakah aku mengonfirmasi hubungan dengan Ina terlebih dahulu sehingga aku dapat menyelesaikan tugas lebih awal? Tidak, tidak. Sebelum sistem menjawab panggilan, Chu Qin terus bergumam pada dirinya sendiri, Ina adalah orang yang tidak dapat kulihat. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jangan bertindak gegabah. Mungkin masih setengah tahun. Apa yang terjadi sebelumnya, aku khawatir tentang itu. Memikirkan hal ini, Chu Qin berdiri. Anehnya, Chu Qin berjalan ke halaman Yueyina. Pada saat ini, kebetulan suara piano yang familiar datang dari halaman. Hei, bukankah aku memainkan lagu ini? Chu Qin bertanya dengan sedikit terkejut. Pada saat ini, Yueyina memainkan lagu yang dimainkan Chu Qin, dan dia hanya memainkannya sekali. Itulah yang dibicarakan Chu dan Qin kepada Qianyin, lagu cinta yang sangat romantis. Yueyina, apa yang bisa dimainkan? Yang tidak diketahui Chu Qin adalah Qianyin menghafalkan alunan musik ini, lalu meminta Tang Yuehua untuk mengulanginya. Akhirnya, alunan musik itu tetap diingat oleh Tang Yuehua dan diajarkan kepada Yui. Itu salah. Chu Qin tersenyum tipis. Nada Yueyina jelas salah. Namun, Chu Qin merasa bahwa memainkan nada yang salah ini memiliki cita rasa yang berbeda. Chu Qin, tanpa sadar mabuk, mendengarkan alunan musik Yueyina. Dicu, jadi kau di sini. Pada saat ini, sebuah suara tua dan tergesa-gesa terdengar. Ada apa, Tuan Lei? Ekspresi Chu Qin sedikit berubah. Kaisar Chu, Permaisuri Pangu, dan Ninger mencarimu. Tuan Lei berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku akan segera pergi. Kata Chu Qin, berteleportasi, dan langsung meninggalkan tempat itu. Saat Chu Qin pergi, jari-jari giok Yueyina berhenti. Tatapannya menatap ke halaman, yang merupakan tempat Chu Qin baru saja tinggal. Apakah dia pernah ke sini? Pada saat yang sama, di aula utama kota Kaisar Dewa. Xiaowei, Ninger, ada apa? Sesuatu terjadi. Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan sambil menatap Xie dan Huo Ninger. Chu Qin, ini tidak baik. Monster yang sangat kuat telah muncul dari zona kehidupan terlarang. Banyak kota di kerajaan Feng telah hancur. Kata Xie. Petik 2. Kaisar Feng, Kaisar An dan mereka semua terluka. Huo Ninger mengikuti. Ketika Chu Qin mendengar kata-kata itu, pupil matanya sedikit terbuka,
dan untuk sesaat kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh area kehidupan yang terlarang. Setelah Chudankin melintasi dua alam, kesadaran ilahinya mengantar peningkatan yang mengerikan. Selain itu, dia adalah penguasa zona terlarang, yang secara alami cukup untuk menutupi seluruh zona kehidupan terlarang. Itu dia, Chukin segera menangkap apa yang disebut monster itu. Tidak ada orang lain, tetapi binatang buas yang ditekan oleh pedang iblis, Zhu Wei. Negara angin, seekor binatang besar yang tingginya 100.000 meter, seperti kera, duduk di sini, menyerap kekuatan mayat-mayat itu. Tubuhnya sangat feminin dan menjengkelkan, jelas betina. Apa yang harus dilakukan? Di lokasi yang jauh dari Zhu Wei, para dewa kuno yang kuat yang datang untuk menekan Zhu Wei, satu persatu ragu-ragu. Baru saja, dua dewa tertinggi dari tiga kesengsaraan, Feng Huang dan Bing Jun, dipukul dengan keras. Saya telah memberi tahu Permaisuri Pangu bahwa akan ada bala bantuan yang datang segera. Om, begitu suara semua orang jatuh, suara teredam yang besar terdengar, dan sebuah gua hitam muncul di ruang di atas kepala Zuyan. Pada saat berikutnya, dari gua hitam itu, tangan besar seperti batu giok muncul dan mencengkeram Zhu Wei. Tangan besar itu seperti tangan langit, menutupi langit dan matahari, sangat besar. Pemilik tangan ini, tanpa diragukan lagi, adalah milik Chudankin. Zhu Wei, merasakan paksaan mengerikan dari Chukin, segera membuka matanya. Dapat dilihat bahwa pada saat ini mata Zhu Wei berubah menjadi merah, seolah-olah tidak ada yang tersisa di matanya. Pada saat berikutnya, hantu bernilai miliaran dolar muncul di kepala Zhu Wei. Namun, Zhu Wei meremehkan kekuatan Chudankin, dan melihat bahwa telapak tangan yang terakhir ditutupi dengan energi sihir hitam, dengan mudah menghancurkan seni Zhu Wei. Dan tangan besar itu, dengan momentum yang tak tertandingi, datang ke arah penindasan Zhu Wei. Metode yang mengerikan, siapa yang melakukannya? Kalau begitu kamu perlu bertanya, itu pasti orang dewasa. Maksudmu, tuan yang menerobos formasi langit misterius dan membiarkan Kaisar Xuan Yuan berkompromi. Semua pembangkit tenaga listrik dewa kuno terkejut. Pada saat ini, Zhu Yan sedikit marah. Dia melihat tangan besar Chukin dan menjerit panjang ke langit. Kemudian, di tangannya, sebuah tongkat panjang berwarna emas dengan panjang 100.000 meter muncul. Tongkat yang mengguncang langit. Dengan raungan Zhu Wei, tongkat panjang di tangannya menjadi miliaran meter panjangnya, dan dilemparkan ke arah Chukin seperti pilar langit dan bumi. Tekan aku. Getaran mengerikan Chukin terdengar di lubang hitam. Detik berikutnya, awan langit berubah warna, dan banyak kata-kata kuno yang padat muncul di langit. Formasi ini secara mengesankan adalah formasi Kaisar Xuantian dari Kaisar Xuan Yuan Sidi. Seketika, semua kekuatan dalam susunan sihir Xuantian dituangkan ke tangan besar Chudankin. Dalam sekejap, momentum Chukin melonjak, dan tangannya yang besar seperti bintang, menekan Zhu Wei dengan orang-orang dan tongkat. Zhu Wei mengerti dalam sekejap bahwa orang yang telah berurusan dengannya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan dan tertinggi. Dia segera terbang dan hendak melarikan diri. Namun, tangan besar Chukin menjadi gila saat ini, dan kecepatan peningkatannya jauh melebihi kecepatan terbang Zhu Wei. Pada akhirnya, tangan besar Chukin yang menutupi langit dan matahari menangkap Zhu Wei dan menjerumuskannya ke dalam lubang hitam di alun-alun kota Kaisar Dewa. Semua wanita Chukin tertarik ke sini oleh kekuatan supernatural Chukin. Chukin duduk bersila di tengah alun-alun, dengan telapak tangannya masuk jauh ke dalam gua angkasa di depannya. Saat berikutnya, telapak tangan Chukin ditarik dari lubang hitam angkasa, membawa kembali Zhu Wei, dan membantingnya ke tanah alun-alun. Ah! Melihat wajah Zhu Wei yang mengerikan, Lord Lei, Kaisar Agung Taichang, Xie dan yang lainnya semua terkejut. Yang paling terkejut adalah Feng Huang dan Bing Jun. Mereka telah melihat kengerian Zhu Wei dan hampir memusnahkan semangat mereka dengan tongkat. Itu kamu. Zhu Wei dengan cepat melihat Chukin, pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan ini ternyata adalah orang yang membiarkannya keluar. Zhu Wei, iblis ungu, kita bertemu lagi. Chukin tersenyum tipis. Zhu Wei segera ingin menghancurkan Chukin dengan pukulan, tetapi begitu dia bertindak, formasi langit misterius yang muncul di langit pada waktu yang tidak diketahui menjebaknya dengan kuat di tanah kepala biara. Jangan sia-siakan usahamu, mungkin aku masih akan takut pada 3 poin di alam Raja Dewa tertinggi di puncakmu. Sekarang kau hanya seorang perampok suci setengah langkah,
dan kau tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Chu Qin tersenyum tipis. Mencapai keadaan Chu dan Qin. Dia telah menemukan bahwa apakah itu Zhu Wei saat ini atau 4 kaisar di daerah terlarang, kekuatannya hanya seorang kaisar suci setengah langkah, yaitu, dewa tertinggi perampok suci setengah langkah, dan Chu Qin sudah menjadi kaisar suci. Bagaimana dengan itu? Aku abadi, dan bahkan King Long tidak bisa membunuhku. Zhu Wei berkata dengan marah, ketika aku benar-benar pulih, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Ini jawaban yang aku inginkan. Chu Qin tersenyum tipis, Zhu Wei, Raja Dewa tertinggi yang abadi, jadilah penjahatku. Petik 2. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah pada siapapun. Zhu Fei dengan marah berkata, iblis tidak bisa melakukannya, King Long tidak bisa melakukannya, apalagi kamu. Itu King Long, aku tidak menggunakan ini untukmu. Chu Qin tersenyum tipis, dan tanda cahaya cian menyala di dahinya. Ini, Zhu Wei, pupil matanya melebar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Binatang buas yang dapat ditahan oleh segel naga biru tertinggi milik Chu dan Qin menjadi semakin banyak seiring dengan meningkatnya ranah Chu dan Qin. Chu dan Qin melintasi 2 ranah dan memperoleh 2 tempat lagi, dan Zhu Nai, yang dapat dikembalikan ke tingkat tertinggi Raja Dewa dan Abadi, secara alami adalah pilihan terbaik. Saya melihat bahwa pupil mata Zhu Wei tiba-tiba mandek di bawah aktivasi segel naga azure tertinggi milik Chu Qin. Segera, Zhu Wei berlutut dan membungkuk. Zhu Wei, lihatlah tuan. Melihat pemandangan ini, Huo Ninger dan Xie semuanya terkejut. Apa yang dilakukan Chu Qin? 10 iblis kuno yang tidak dapat dijinakkan bahkan setelah menjinakkan naga biru, Zhu Wei. Hanya naga darah kilin dan kaisar bersenjata yang tahu apa yang telah terjadi. Tetapi mereka berdua tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka memiliki saudara perempuan yang baik. Mulai sekarang, panggil Xiao Zi, kata Chu Qin sambil tersenyum, menatap Zhu Nai. Ya, iblis ungu Zhu Wei menjawab, Xiao Zi melihat tuannya. Jangan hanya melihatku, dan gundikmu, ingatlah bahwa di masa depan, orang-orang ini semua akan menjadi objek yang ingin kamu lindungi. Ya, pada saat ini, Zhu Wei, di mana masih ada setengah kebinatangan. Chu Qin, apa yang kamu lakukan? Kata Xiao Hu dengan rasa ingin tahu. Kerahasiaan. Chu Qin tersenyum penuh kemenangan, menatap Xiao Hu. Xiao Hu mendengus pelan. Xiao Zi, tubuhmu terlalu jelek, bisakah kamu menjadi kucing seperti Xiao Hu? Lan Lan bertanya sambil tersenyum. Baiklah, Nyonya. Dengan mengatakan itu, Zhu Yan mengubah tubuhnya dan berubah menjadi kera ungu kecil. Kera ini sangat imut, dengan kepala besar yang konyol dan rambut yang lembut, sehingga Xiao Hu dan yang lainnya, sekali lagi hati para gadis itu terbebani, mulai berebut untuk membelai Zhu Wei. Tetapi hanya ada satu orang, dia tampak khawatir, dan perhatiannya tertuju pada Chu Qin. Orang ini adalah Yue Yina. Chu Qin juga memperhatikan keanehan Yue Yina, tetapi setelah Chu Qin menoleh, yang terakhir dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Mungkin, sudah waktunya, kata Chu Qin dalam hati. Chu Qin dan semua gadis menemani Zhu Wei untuk tertawa kecil, dan akhirnya semua kembali ke tempat tinggal masing-masing. Chu Qin kembali ke kamarnya atas nama, tetapi sebenarnya datang di luar kamar Yue Yina. Siapa? Suara Yue Yina terdengar dari suara ketukan Chu Qin di pintu. Yue Di, ini aku, kata Chu Qin dengan desahan lega dan tenang. Cicit. Pintu terbuka dan Yue Yina muncul di depan Chu Qin. Yue Yina hari ini, mengenakan gaun istana perak yang sangat berkilau, terlihat lebih cantik dan mengharukan. Ada yang salah denganku. Yue Yina tersenyum tipis sambil menatap Chu Qin. Chu Qin tersenyum tipis, jangan undang aku, masuk dan duduk saja. Baiklah, Yue Yina terdiam saat mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Di kamar Yue Yina, masih ada aroma yang lembut itu. Dia tidak membutuhkan parfum apapun, dan aroma unik yang keluar dari tubuhnya sudah cukup untuk memikat ribuan pria. Ayolah, Tuan Chu, mengapa Anda mencariku? Kata Yue Yina sambil tersenyum sambil menuangkan teh untuk Chu Qin. Chu Qin mengeluarkan segel kaisar dari alat ilahi pemandu jiwa. Segel kaisar Fang ini adalah segel kaisar Guangyan, kaisar suci setengah langkah, sangat kuat. Ina, ini adalah segel kaisar dewa kaisar Guangyan, kota Kaisar Dewa. Jika kamu menggunakannya untuk berkultivasi, kamu akan segera dapat menerobos alam. Chu Qin tersenyum dan menyerahkan segel kaisar. Xiao Wu, Yi Yi, Xi Jing,
Bibi Mei Wu, mereka semua memilikinya. Chu Qin menambahkan sambil tersenyum. Dengan begitu, kamu seharusnya hanya memiliki beberapa dolar untuk segel Kaisar Suci setengah langkah. Yue Yina tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menerima hal sepenting itu. Lagi pula, aku hanya berteman denganmu sekarang. Setelah mendengar ini, Chu Qin tahu bahwa Yue Yina masih mengeluh tentang apa yang terjadi setengah tahun yang lalu. Jadi dia berkata, Yina, sebelumnya, aku salah paham tentang hubungan antara kamu dan Yi. Sekarang aku mengetahuinya, dan aku lega. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Tubuh Yue Yina sedikit gemetar, detak jantungnya sedikit meningkat, dan dia bertanya, apa maksudmu? Maksudnya, Chu Qin menghela napas lega dan berkata dengan matanya, aku menyukaimu, jadilah wanitaku. Yue Yina bahkan sedikit tercengang, kamu, apakah kamu serius? Ya, Chu Qin mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, aku memikirkannya cukup lama sebelum aku memutuskan sesuatu. Apakah kamu menyukaiku? Chu Qin sedikit malu. Apakah menurutmu seorang wanita akan selalu berada di samping pria yang tidak disukainya? Yue Yina bertanya secara retoris. Yue Yina, mungkin karena Luo Yiyi, tetap berada di samping Chu Qin. Namun Luo Yiyi telah bersikap acuh padanya sejak setengah tahun yang lalu. Meskipun, Yue Yina tahu dalam hatinya bahwa alasan ketidakpedulian Luo Yiyi adalah untuk memutuskan semua hubungan antara dirinya dan dirinya demi dirinya sendiri. Namun meskipun begitu, peran apa yang dimainkan Yue Yina? Seorang wanita yang tidak relevan, tetap berada di samping seorang pria dengan banyak wanita. Jika bukan karena rasa cintanya pada Chu dan Qin di dalam hatinya, Yue Yina sudah meninggalkan Chu dan Qin, bahkan meninggalkan keluarga Luo, dan meninggalkan keluarga abad pertengahan. Setelah mendengar ini, Chu Qin langsung tersenyum, dan langsung memeluk Yue Yina ke dalam pelukannya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan Yue Yina memeluk Chu Qin dengan erat, melepaskan rasa sakit dan penderitaan dari periode waktu ini sepuasnya saat ini. Segera, keduanya jatuh cinta. Ding, terdeteksi bahwa Yue Yina bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan dia mendapat 100% dukungan dari Dewi Yue Yina. Artefak Kaisar kuno, relik Buddha kuno. Chu Qin tidak berminat untuk mendengarkan suara sistem saat ini, perhatiannya semua diberikan kepada Yue Yina. 1 bulan kemudian, Chu Qin, dan para gadis, telah berada di zona kehidupan terbatas selama sebulan. Sama seperti tinggal di Bintang Dewa, di siang hari, Anda dapat berkeliling gunung dan bermain dengan latihan, dan di malam hari, akan ada badai dan hujan yang dahsyat. Hari ini, Istana Para Dewa, di atas alun-alun. Chu Qin, kita telah berada di zona terlarang selama lebih dari sebulan, bukankah kita harus kembali ke dunia kuno tengah untuk melihatnya? Xie bertanya kepada Chu Qin. Ya, aku sudah lama tidak kembali ke dunia kuno tengah, dan aku belum kembali ke para dewa. Aku melihat ayah, kakek Jian, dan kakek Bones. Mendengar ini, semua wanita berkumpul di sekitar, di antaranya Ning Rongrong berkata. Aku juga sangat merindukan Daming Erming mereka. Xiao Hu juga mengikuti. Kalian semua ingin kembali? Chu Qin bertanya, melihat ke arah gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu mengangguk bersama. Dan aku, Huo Ninger buru-buru berteriak ketika Chu Qin hendak meninggalkan area kehidupan yang terlarang. Chu Qin dan semua gadis, mendengar kata-kata itu. Mereka semua menatap Huo Ninger, yang menjawab dengan senyum sopan tetapi canggung. Saya telah mendengarkan kakek saya mengatakan bahwa dunia besar abad pertengahan adalah tempat yang sangat istimewa. Saya benar-benar ingin melihatnya. Chu Qin, bisakah kamu membawanya? Aku akan pergi bersama. Chu Qin tersenyum ringan dan memeluk Yue Yina ke samping, tapi, Ninger, kamu dan Xie sudah pergi. Siapa yang akan menjaga kota Kaisar Dewa? Chu Qin, bukankah kamu masih memilikiku? Huo Ninger tidak menjawab, sebuah suara tua terdengar. Chu Qin dan para wanita mengikuti suara itu dan melihat seorang pria tua berambut abu-abu melangkah maju, yang merupakan kaisar besar Tai Chang yang sudah lama tidak terlihat. Kakek, apakah kamu keluar? Kakek Tai Chang, baik Huo Ninger dan Xie terkejut. Ya, Kaisar Agung Tai Chang berkata sambil tersenyum, juga, aku telah berhasil menembus Kaisar Suci. Terima kasih kepada Chu Qin, dia menempatkanku dalam daftar dewa dan menyelamatkanku dari surga. Perlu disebutkan bahwa sebagai mantan tetua Taisang dari aristokrasi abad pertengahan,
kekuatan asli Kaisar Taichang sama dengan Kaisar Yulong. Dia adalah Kaisar Suci setengah langkah, bahkan lebih kuat dari mereka. Hanya saja Guangyan memanfaatkan Kaisar Agung Taichang yang melewati malapetaka dan melepaskan binatang Ming ke penghalang. Pada saat itulah Kaisar Agung Taichang paling lemah, dan sayangnya jatuh. Sekarang setelah dia terlahir kembali dan kembali, ditambah dengan bantuan yang diberikan Chu Qin kepadanya, dia akhirnya berhasil menembus status Kaisar Suci. Hebat, kakek, Huo Ninger berkata dengan gembira. Ya, kakek Tai Chang, ini hebat. Si E juga mengikuti. Chu Qin, Kaisar Agung Taichang memandang Chu Qin dan berkata, karena Ninger ingin melihat dunia besar abad pertengahan, Anda dapat membawanya ke sana. Di kota Kaisar Dewa ini, ada seorang lelaki tua yang duduk di kota, dan Anda tidak perlu khawatir. Kaisar Taichang saat ini, yang dipromosikan menjadi Kaisar Suci, tidak akan menjadi lawannya bahkan jika keempat kaisar di area terlarang itu dibangkitkan. Tentu saja dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Yang terpenting adalah, sebagai orang yang paling mengenal Huo Ninger, Kaisar Taichang telah lama mengetahui bahwa kemabukan dan kehangatan Huo Ninger tidak berarti minum. Dikatakan untuk pergi ke dunia besar abad pertengahan, tetapi sebenarnya, itu untuk menemani Chu dan Qin. Baiklah, Senior Taichang, saya akan menyerahkan zona terlarang kehidupan ini kepada Anda. Chu Qin memandang Kaisar Taichang sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan sekali lagi memaksakan formasi langit misterius di kota Kaisar Dewa, meskipun tidak sebaik Kaisar Xuanyuan, sulit bagi orang tanpa alam Raja Ilahi tertinggi untuk menghancurkannya. Bagus. Mendengar izin Chu Qin, Kaisar Agung Taichang tersenyum. Huo Ninger semakin tersenyum, dengan ekspresi gembira. Kalau begitu, pergilah dan bersihkan, kita akan pergi setelah setengah jam, kata Chu Qin. Para wanita berkata, mereka semua berlari dengan gembira. Dan Zhu Wei juga terbiasa melompat ke punggung Chu Qin. Zhu Fei, tampaknya kekuatanmu semakin membaik. Chu Qin menatap Zhu Fei dan tersenyum tipis. Baiklah, Tuan. Dia telah kembali ke alam Kaisar Suci. Zhu Wei menjawab, suaranya masih ringan dan lembut. Sulit membayangkan Zhu Nai dengan tatapan garang, tetapi suaranya sangat unik. Dan aku, Tuan, aku juga berhasil. Pada saat ini, Kaisar Armor melompat ke bahu Chu Qin yang lain, aku telah mencapai alam kesengsaraan surgawi. Untuk ini, Chu Qin tidak begitu terkejut. Kaisar Am adalah binatang buas yang disegel, dan dia akan berevolusi secara normal. Aku juga berhasil. Pada saat ini, suara Mei Yun lainnya terdengar, datang dari tubuh Chu Qin, dan itu pasti Xiao Qi. Benar saja, di depan Chu Qin, ada seorang wanita cantik berambut ungu. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Tingginya sekitar 1,78 meter. Rambutnya berwarna ungu yang sangat banyak, dan pinggangnya tegak dan menarik seperti air terjun. Penampilan wanita itu sangat cantik, dan fitur wajahnya sempurna, seolah-olah merupakan hasil karya yang paling sempurna di tangan pemodel yang paling hebat, terutama sepasang mata ungu besar, berkilau, seolah-olah dipenuhi bintang, membuat orang merasa mabuk. Pada saat ini, wanita itu mengenakan baju besi bersisik ungu. Baju besi ini menunjukkan sosoknya yang sempurna dengan jelas dan gamblang. Tentu saja, perasaan paling intuitif yang diberikan seorang wanita adalah bahwa dia penuh dengan keanggunan. Dia berdiri di sini dan tidak melakukan apapun, yang membuat orang merasa bahwa hormonnya meningkat. Orang ini persis seperti bentuk manusia unicorn darah naga, Xiao Qi. Xiao Qi, mengapa kamu menerobos? Chu Qin bertanya dengan heran. Tuan, Anda lupa, Anda memberi saya segel Kaisar Yulong. Dragon Blood Kilin berkata sambil tersenyum, Yulong, menelan Kaisar Mantu. Aku menelan kekuatannya dan menerobos, ditambah lagi tuanku memberiku garis keturunan naga biru. Selain itu telah langsung mencapai ranah Kaisar Suci. Garis keturunan naga biru. Xiaoya dan Zhu Wei memahami inti permasalahan dan berkata serempak dengan terkejut. Ini, Chu Qin tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya. Malam itu, unicorn darah naga baru saja berubah wujud, dan sangat menawan sehingga Chu Qin tidak bisa menahan diri. Dan Xiao Qi menutup mulutnya dan tersenyum. Tuan, eksentrik, kata Xiao Arma dengan marah. Apa? Chu Qin terkejut sejenak. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Xiao Wu dan yang lainnya terdengar. Chu Qin, ayo berkemas, ayo pergi. Begitu cepat,
Chukin tampak terkejut dan menatap Xiao Wu dan yang lainnya. Kami terbiasa berlarian bersamamu, begitu banyak barang yang ditempatkan di artefak pemandu jiwa dan tidak perlu dikemas. Gu Yuena berkata sambil tersenyum. Ya, Chukin, ayo pergi. Ye Lingling mengikuti, aku ingin melihat ayahku dan mereka dengan cepat. Baiklah, Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin membawa para wanita dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Agung Taichang dan Lei Lord serta yang lainnya, mencabik-cabik ruang, dan berangkat menuju parit. Awalnya, zona terlarang kehidupan tidak dapat mencabik-cabik ruang, tetapi sekarang tidak seperti dulu lagi. Chu dan Qin bukan hanya penguasa zona terlarang, tetapi kekuatan mereka juga telah meningkat dua alam super. Zona terlarang kehidupan tidak dapat lagi membatasinya. Hal yang sama berlaku untuk Tianqi. Orang tua Tiansu tidak ada, dan formasi kuno Tianqi seperti pajangan di depan Chu dan Qin. Dengan mudah melintasi parit langit, Chu Qin dengan cepat menunggu kapal ilahi tertinggi, dan menggunakan Kongming untuk berteleportasi dari ruang gelap keluar dunia kuno tengah. Aku kembali, merasakan napas yang familiar, Luo Yi berkata dengan sangat nyaman. Di mana iblis berlengan 8? Jangan buka pintunya dengan cepat. Xie berteriak dengan anggun ke arah pintu masuk dunia kuno tengah. Namun, yang mengejutkannya dan Chu Qin, iblis surgawi berlengan 8 itu tidak menanggapi. Iblis berlengan 8, Xie kemudian mengerutkan kening dan berteriak. Tidak, sesuatu terjadi. Chu Qin sedikit mengernyit saat ini, dan pada saat berikutnya, dia mendorong keluar dengan satu tangan secara horizontal. Pintu masuk ke dunia besar abad pertengahan dirobek-robek oleh Chu dan Qin. Sesuatu melayang ke alam semesta dari pintu masuk. Semua orang melihat dengan saksama, ternyata itu adalah mayat iblis berlengan 8. Pada saat ini, pada mayat iblis surgawi berlengan 8, sudah ada bekas luka dan memar di sekujur tubuh, dan 4 dari 8 lengannya patah. Apa yang terjadi? Xie, Yu Yina, Luo Yi dan yang lainnya panik total. Tanpa berkata apa-apa, Chu Qin datang ke pintu masuk, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih banyak penghalang berwarna darah di sini. Chu Qin segera menghancurkan penghalang berwarna darah itu dengan kapak pangu. Pada saat ini, teriakan yang merdu terdengar, siapa? Semua orang melihat sekeliling, dan ada lebih banyak sosok di pintu masuk. Dari orang-orang ini, yang terlemah adalah Half Emperor. Keluarga yang sangat jahat. Xie mengenali salah satu tetua dari keluarga yang sangat jahat sekilas. Ah, permaisuri Pangu. Tetua dari dunia yang sangat jahat itu terkejut. Bagaimanapun, tetua bernama Demon Reverie ini ingin membawa bawahannya dan bergegas ke dunia kuno yang agung. Namun, sebelum dia pergi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Chu Qin telah bergerak dan mengunci mereka dengan kekuatan ilahi. Demon Judge dan yang lainnya ingin berjuang mati-matian, tetapi di mata Chu Qin, dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan sama sekali tidak memadai. Mari kita bicarakan, bagaimana kamu hidup kembali? Xie bertanya dengan acuh tak acuh dan bersemangat, apa yang telah kamu lakukan pada dunia kuno tengah? Namun, sebuah pemandangan yang tak terduga muncul, hanya untuk melihat cahaya hitam pada tubuh sekelompok orang ini, dan semua orang benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Semua meledak. Awalnya, peledakan diri dewa tertinggi 3 kesengsaraan sangat mengerikan, tetapi Chu Qin memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat menyegel fluktuasi energi Hakim Iblis dan yang lainnya dengan lingkaran sihir langit yang misterius. Hancurkan, Xie, Xiaoqi dan semua gadis semuanya terkejut. Sepertinya sesuatu telah terjadi, ayo pergi. Chu Qin memindai seluruh dunia kuno tengah dengan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa banyak planet, termasuk bintang Pangu, telah menjadi reruntuhan. Susunan sihir Pangu juga hancur total. Apa yang terjadi di dunia abad pertengahan? Segera, Chu Qin terkejut menemukan bahwa bintang dewa dan Luo Wangxing-nya masih utuh. Pergi ke bintang Loyang. Chu Qin segera merobek ruang, memimpin semua orang, dan bergegas menuju Luo Wangxing. Pada saat ini, di luar Luo Wangxing, banyak sekali tetua dari dunia yang sangat jahat, serta pembangkit tenaga listrik dari keluarga yang sangat jahat, mengelilingi gerbang surga dan bumi, 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Selain itu, di depan gerbang surga dan bumi, ada 4 sosok raksasa yang duduk bersila. Fluktuasi energi pada keempat orang ini sangat kuat. Mereka merasakan dengan mata tertutup, seolah-olah mereka ingin menemukan cara untuk menerobos gerbang surga dan bumi. Namun,
mereka tidak berani mendobrak pintu, atau bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendobrak gerbang surga dan bumi. Luo Wangxing, di antara benteng-benteng, Kaisar Lei Tian, Kaisar Sitian, Kaisar Long, Dewa Luogu, Rutian, Seng Lai, semua berkumpul di sini. Keluarga yang sangat jahat ini, bukankah Penatua Chu dan Qin telah hancur? Dari mana orang-orang ini keluar? Penatua Rutian berkata dengan sangat tertekan. Bukan keluarga yang sangat jahat ini, melainkan keempat orang ini. Kaisar Naga menunjuk keempat sosok raksasa yang duduk di depan gerbang surga dan bumi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Kaisar Wanita. Ngomong-ngomong, kekuatan gerbang surga dan bumi ini berada di luar imajinasiku. Luo Gusen berseru, itu dapat menghentikan dampak gabungan dari keempatnya. Meski begitu, kita harus memikirkan cara, gerbang surga dan bumi ini, aku tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Kata Rutian, tidak mungkin, orang-orang ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Untungnya, Chu Qin tidak ada di sini, jadi ini bukan bencana. Si Tiandi berkata dengan bebas, ya, aku sangat berharap Permaisuri dan Menger tidak kembali. Kita orang tua, berapa lama kita bisa hidup, dan berapa lama lagi? Long Di juga menghela nafas. Keempat pembangkit tenaga listrik yang muncul secara misterius itu semuanya sebanding dengan Chu Qin dan Permaisuri. Di mata mereka, Chu Qin dan Permaisuri adalah jalan buntu. Pada saat suara semua orang jatuh, fluktuasi energi yang mengerikan menyerbu ke wajahnya. Tidak, mereka siap mendobrak pintu. Seru Seng Lai. Benar saja, keempat pembangkit tenaga listrik yang duduk bersila di depan pintu itu muncul sebagai persegi yang duduk bersila. Di tubuh mereka, ada angin, api, guntur, dan es, empat elemen yang mengerikan melonjak. Ketika elemen-elemen ini dilepaskan, seluruh ruang tampak bergetar. Susunan empat elemen, hancurkan. Keempat pembangkit tenaga listrik misterius, yang dipimpin oleh satu, meledakkan getaran kuno. Dalam sekejap, empat elemen angin, api, guntur, dan es menyebar ke ratusan juta meter persegi, seperti empat aliran air kuno, menghantam gerbang surga dan bumi. Dalam sekejap, bintang loyang yang besar diselimuti oleh empat elemen yang berbeda, dan kengerian penglihatan itu mengejutkan. Tolong, teriak Lei Tiandi. Mendengar itu, Kaisar Lei Tian, Kaisar Sitian, Dewa Luogu, Seng Lai, Rutian dan para tetua lainnya dari keluarga abad pertengahan, mengumpulkan kekuatan ilahi tertinggi dan bergegas ke gerbang surga dan bumi. Namun, energi itu meledak oleh selusin orang yang bergabung, dan dalam sekejap, itu dikalahkan oleh empat pembangkit tenaga misterius. Hanya gerbang surga dan bumi yang tidak rusak, itu mekar dengan cahaya keemasan kuno, menjaga seluruh planet Luoyang, dan menahan dampak mengerikan dari empat pembangkit tenaga misterius yang datang dari langit. Untungnya, Lei Tiandi dan yang lainnya adalah semua orang yang menganggap kematian sebagai rumah, tetapi orang-orang kuat abad pertengahan lainnya semuanya panik, takut gerbang langit dan bumi tak sanggup menahannya. Kekuatan gerbang surga dan bumi melampaui imajinasi semua orang, dan kekuatan keempat pembangkit tenaga misterius itu tidak hancur pada akhirnya. Ini benar-benar artefak yang luar biasa, aku masih harus bergerak. Pada saat ini, suara yang kuat dan keras terdengar samar-samar, dan sosok yang tampan muncul di depan semua orang. Orang ini, dengan wajah tajam, alis pedang dan mata bintang, dan pupil, menunjukkan warna putih yang aneh, dan dia tampak seperti Luo Sentian. Ketika orang ini muncul, seluruh ruang bergetar, dan bau darah yang mengerikan meresap ke dalam kehampaan. Ini adalah orang yang bahkan lebih kuat dari keempat pembangkit tenaga misterius itu. Luo Sentian, Rutian Sheng datang, dan yang lainnya menatap pembangkit tenaga misterius yang tiba-tiba muncul, pupil mereka menyusut, dan mereka sangat terkejut. Dia bukan dewa, dia adalah iblis darah. Ekspresi Luogu mengembun, Gorevien. Semua orang terkejut, ya, aku adalah iblis darah. Iblis darah itu berkata dengan dingin sambil melihat ke arah kerumunan, kalian bisa meninggalkan bintang loyang, konstelasi ini mungkin bisa menunggu untuk hidup kalian. Tidak mungkin, Gorevien. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian bisa bertarung. Jika kalian tidak memiliki kemampuan, keluarlah secepatnya. Kata Seng Lai dengan dingin. Baiklah, aku sudah memberimu kesempatan. Begitu suara iblis darah itu jatuh, tombak penuh cahaya merah muncul di tangannya. Saat tombak itu muncul,
kekosongan di sekitarnya memburu, seolah-olah tidak dapat menahan energi tombak iblis darah itu. Itu adalah pesawat ras tingkat rendah, sangat rentan. Iblis darah itu mencibir, dan tombak iblis darah itu diperbesar berkali-kali lipat, melesat menuju bintang Luowang seperti bintang. Boom! Sebuah lonceng kuno berbunyi, dan gerbang surga dan bumi sekali lagi menerangi penghalang seperti cahaya Buddha, dan menghantam tombak iblis darah itu. Pada saat ini, langit berguncang, dan seluruh Luo Wangxing tampak gemetar. Pada saat yang sama, dengan bunyi klik, retakan muncul di penghalang gerbang surga dan bumi. Ups, iblis darah ini lebih kuat dari keempatnya, dan gerbang surga dan bumi hampir tidak dapat menahannya. Luo Gusen, ekspresinya mengembun. Semuanya, buat persiapan terakhir. Lei Tiandi berkata dengan panik. Pada saat suara Lei Tiandi jatuh, tombak Gorevian akhirnya menembus sudut gerbang surga dan bumi, dan Luo Wangxing akhirnya muncul retakan besar sepanjang 100.000 meter. Bunuh! Setan darah tersenyum ringan saat dia menyaksikan pemandangan ini. Mendengar itu, keempat pembangkit tenaga misterius dan semua orang dari keluarga yang sangat jahat semuanya bergegas ke celah itu. Bunuh! Lei Tiandi berteriak dengan panik pada saat ini. Dan tepat ketika kedua pasukan hendak bertarung, sebuah lonceng kuno berbunyi. Segera setelah itu, di atas Luo Wangxing, hantu kompas yang dipenuhi dengan teks kuno yang padat muncul. Jadi, apa itu? Orang-orang dari keluarga abad pertengahan dan keluarga yang sangat jahat semuanya terkejut. Bahkan iblis darah tercengang. Mereka semua dapat merasakan kekuatan yang menghancurkan surga dari penguasa alam semesta dari lingkaran sihir. Detik berikutnya, pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lingkaran sihir seperti badai kosmik. Boom boom boom. Ketika pedang cahaya jatuh, ia meledak, dan langsung membunuh sejumlah besar orang kuat dari keluarga yang paling jahat, bahkan setengah kaisar dan dewa tertinggi pun tidak luput. Lingkaran sihir macam apa ini? Seorang tetua dari keluarga yang sangat jahat melompat dan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk memblokir lingkaran sihir tersebut, tetapi dia langsung tertusuk oleh 10.000 pedang dan berubah menjadi abu. Ah! Melihat pemandangan ini, baik keluarga abad pertengahan maupun keluarga yang sangat jahat terkejut. Namun, keluarga abad pertengahan terkejut, dan keluarga yang sangat jahat merasa ngeri. Karena lingkaran sihir ini jelas hanya meledakkan orang-orang dari keluarga yang sangat jahat. Boom! Setelah serangkaian pemboman Jianyu, keluarga yang sangat jahat telah menderita sebagian besar korban. Hanya Gorevian, 4 pembangkit tenaga elemen, dan beberapa pembangkit tenaga tingkat puncak yang selamat. Maaf, semuanya, saya terlambat. Pada saat yang sama, di depan celah di gerbang surga dan bumi, banyak sosok yang mengejutkan muncul. Anehnya, itu adalah Chuqin, Xiaoya, Suwei, Xie, Xiao Wu dan yang lainnya. Chuqin, tetua Chuqin, permaisuri, semua orang dari keluarga abad pertengahan tampak bersemangat. Sebaliknya, keluarga yang sangat jahat itu, semua orang menjadi takut. Setan darah, aku tidak mencarimu, beraninya kau membawanya ke pintu sendiri. Chuqin mencibir pada setan darah itu dan berkata, itu kau. Setan darah itu menatap Chuqin dengan dingin. Mereka yang berani menyentuhku, mati saja. Chuqin tersenyum pelan. Apa kau pikir aku sama seperti sebelumnya? Setan darah itu berbisik dingin, dan tombak setan darah itu jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik 4 elemen sekali lagi memadatkan kekuatan elemen dan bergegas ke Chu dan Qin terlebih dahulu. Namun, aku melihat bahwa 4 elemen utama yang dapat mengguncang bintang-bintang itu belum menyentuh tubuh Chuqin, tetapi telah sepenuhnya dicegat dan dihancurkan oleh cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Ah! Lei Tiandi dan yang lainnya semua tercengang. Kekuatan mengerikan apa yang dimiliki Chuqin tanpa melakukan gerakan untuk mengusir kekuatan yang begitu besar. Kau tahu, pembangkit tenaga listrik 4 elemen ini dalam kesan mereka, tetapi mereka sama kuatnya dengan kaisar wanita, Chu dan Qin. Mereka salah besar, pembangkit tenaga listrik 4 elemen itu juga terkejut. Duri galaksi iblis darah. Ketika iblis darah itu terkejut, dia memegang kuncup iblis darah itu dan membunuh Chuqin, dan dia dapat melihat bahwa dia terus mengayunkan tombaknya untuk menusuk Chuqin. Dalam sekejap, lautan darah sebesar Luo Wangxing bergegas menuju Chu dan Qin. Di lautan darah ini, ada niat membunuh dan hantu tombak darah, yang membuat orang merasa takut sekilas.
Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan Su Kong menunjukkannya. Dalam sekejap, kekuatan iblis yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan iblis pada hari ini jauh lebih besar daripada Luo Wangxing. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Kekuatan iblis menghantam lautan darah, dan menelannya seperti ikan besar memakan ikan kecil. Setan langit adalah penguasa semua kekuatan jahat, dan bagi iblis darah, ia memiliki paksaan pamungkas dari yang lebih tinggi. Setan darah langsung tahu bahwa Chukin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, tetapi dia belum bertindak, dan darah cerah melintas di depannya. Pedang iblis surgawi Chukin membelah iblis darah secara langsung menjadi dua, sehingga jiwanya terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, Yue Yina memancarkan jejak kesedihan, tetapi segera menjadi tenang. Ini adalah iblis darah, bahkan jika itu adalah Luo Sentian, dia bukan orangnya sendiri, Chukin adalah orangnya sendiri. Pembangkit tenaga listrik 4 elemen dan orang-orang dari keluarga yang sangat jahat melihat iblis darah dibunuh, dan masing-masing sangat ketakutan, dan segera ingin melarikan diri. Namun, mereka menemukan bahwa tongkat raksasa yang sekuat bintang telah tersapu. Seorang pembangkit tenaga listrik 4 elemen, tetapi seorang kaisar suci setengah langkah, bagaimana dia bisa menjadi lawan Zhu Wei yang memiliki alam kaisar suci dan tubuh raja dewa tertinggi. Ledakan, tetapi melihat tongkat besi Zhu Wei menyapu, tanpa kecuali, termasuk pembangkit tenaga listrik 4 elemen, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dunia benar-benar sunyi, tetapi setelah Chukin memecahkan ikan dan udang bau ini, dia mengurung formasi langit mendalam dan membawa gadis-gadis itu ke depan Kaisar Leitian. Lihat Penatua Chu dan Qin, permaisuri Pangu. Ratusan juta orang kuat di aristokrasi abad pertengahan tidak sukarela, dan semuanya berlutut. Kekuatan Chukin benar-benar mengejutkan dan tak tertandingi di dunia. Jika bukan karena Chukin, mereka akan dimusnahkan oleh keluarga yang sangat jahat dan iblis darah. Selama sisa hidupnya, rasa terima kasih semua orang kepada Chu dan Qin terbukti dengan sendirinya. Bangun semuanya, kata Chukin dengan tenang. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Luo Yi dan Long Meng masing-masing bergegas menuju Luo Gusen dan Long Wusheng. Tidak apa-apa. Kakek juga baik-baik saja. Long Wusheng dan Luo Gusen menggelengkan kepala serempak dan tersenyum. Untungnya, Chukin datang tepat waktu. Kalau tidak, takdir lamaku akan dijelaskan di sini. Senglai seperti langit, apa yang terjadi? Chukin menatap Senglai dan Rutian dan berkata, bukankah semua orang dari keluarga yang sangat jahat sudah mati? Bagaimana mereka bisa bersama iblis darah? Tetua Chukin, aku ingat, orang-orang ini tidak mati, tetapi sekelompok orang yang memasuki lubang hitam. Kata Senglai. Chukin baru kemudian ingat. Ketika dia menghancurkan keluarga yang sangat jahat, sebagian dari keluarga yang sangat jahat berlari ke dalam lubang hitam. Pada saat itu, klon Chukin mati di dalamnya, jadi Chukin mengira mereka semua sudah mati. Sekarang tampaknya lubang hitam ini tidak sesederhana itu. Lalu, mengapa iblis darah menyerang aristokrasi abad pertengahan? Xie lalu bertanya, itu benar. Luo Gusen melanjutkan, bertanya, darah iblis sebelumnya dimanipulasi oleh Buddha Tetua, tetapi Buddha Tetua telah dibunuh oleh Chu dan Qin. Manipulasi ini seharusnya sudah dicabut. Kita dapat memahami serangan dari keluarga yang sangat jahat, mengapa darah iblis menyerang kita, dan dari mana 4 kekuatan misterius itu berasal. Chukin jatuh ke dalam meditasi, dan dia langsung memikirkan kata-kata King Long sebelumnya. Setelah dia menghancurkan keluarga yang sangat jahat, orang-orang dari Mahkamah Ilahi tertinggi muncul. Mungkinkah keempat kekuatan misterius ini semuanya dari Mahkamah Dewa tertinggi? Kalau tidak, dari mana kekuatan-kekuatan sekuat yang mulia iblis ekstrim ini berasal? Tapi apa tujuan Mahkamah Agung? Menghancurkan keluarga abad pertengahan. Chukin merasa itu tidak sesederhana itu. Orang-orang dari Mahkamah Ilahi tertinggi sangat kuat. 4 orang sudah cukup untuk menghancurkan keluarga abad pertengahan. Mengapa mengirim iblis berdarah dan membawa orang-orang dari keluarga yang sangat jahat bersama-sama? Kali ini, untungnya, gerbang surga dan bumi memblokir serangan mereka. Longdi menghela napas lagi, kalau tidak, kita mungkin tidak bisa menunggu Chukin datang. Gerbang surga dan bumi, Xie, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata dengan ekspresi terkejut. Xiaowei, ada apa? Chukin bertanya sambil melihat Xie. Xie buru-buru melihat Senglai Rutian dan yang lainnya,
tidak ada seorang pun dari keluarga paling jahat, masuklah ke Luo Wangxing, kan? Tidak, Seng Lai Rutian, menggelengkan kepalanya. Xie menghela napas lega dan memberi perintah kepada semua orang, kalian, segera musnahkan semua kekuatan yang tersisa yang telah memasuki dunia kuno tengah, dan perbaiki arai sihir Pangu. Selain itu, semua anggota keluarga Pangu menjaga Luo Wang dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Ya, semua orang menjawab serempak. Xiao Ya, Xiao Qi, Zhu Wei, kalian juga pergi. Chu Qin menatap ketiga pria terkuat di sampingnya. Chu Qin, ikut aku. Xie menatap Chu Qin dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah aku sendirian? Tanya Chu Qin. Ya, Xie mengangguk dan berkata, Naninger, Xiao Wu, Yina, apakah kalian menunggu di sini? Chu Qin menatap Huo Ninger, Xiao Wu dan yang lainnya. Tidak apa-apa, Chu Qin, kalian pergilah. Raja Kehidupan berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Xie, pasti ada sesuatu yang penting, dia hanya bisa memberitahu Chu Qin. Setelah itu, Chu Qin dan Xie bergegas menuju Luo Wangxing. Keduanya berlari kencang sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di Luo Wangxing, di atas lautan misterius. Pada saat ini, Xie mengalihkan pandangannya ke Chu Qin, yang melihat kekhawatiran Xie dan tersenyum ringan. Jangan khawatir, Xiao Wei, tidak ada yang akan mengikuti. Xie mengangguk dan berteriak ke sekeliling, di mana binatang suci Zhenhai. Begitu kata-kata Xie jatuh, di laut ini, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih jatuh di depan Xie, binatang suci Zhenhai, lihat permaisuri Pangu. Chu Qin tiba-tiba terkejut, karena dia menemukan bahwa binatang suci Zhenhai ini telah mencapai tahap kaisar suci setengah langkah. Dengan kata lain, orang ini bahkan lebih kuat dari Xie, sekuat yang mulia iblis ekstrim, dan selain dirinya sendiri, yang terkuat dari keluarga abad pertengahan. Dan orang terkuat seperti itu menjaga lautan, dan dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran tadi. Binatang suci Zhenhai, apakah ada perubahan di sini? Xie bertanya ke arah binatang suci Zhenhai. Binatang suci Zhenhai menggelengkan kepalanya, permaisuri dapat yakin bahwa tidak ada yang masuk. Ini adalah keluarga abad pertengahan, tetua Taisang saat ini, Chu Qin. Xie, kemudian memperkenalkan binatang suci Zhenhai. Kaisar wanita, tetua telah lama melihatnya. Binatang Zhenhai berkata, meskipun aku berada di laut ini, aku tahu sedikit tentang hal-hal di luar. Selain itu, kekuatan para tetua Chu dan Qin berada di atas kebusukan, dan dia benar-benar seorang jenius. Terima kasih. Chu Qin tersenyum ringan. Xie tersenyum ringan, lalu berkata kepada binatang Zhenhai, buka pintunya, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Ya, suara binatang Zhenhai jatuh, telapak tangannya terentang ke arah laut, dan dalam sekejap, pusaran laut muncul. Xie melirik Chu Qin, yang mengangguk, lalu keduanya memasuki pusaran air. Melewati pusaran itu, Xie dan Chu Qin tiba di sebuah istana misterius. Istana ini dikelilingi oleh dinding besi yang terbuat dari bahan khusus di semua sisi, dan di tengahnya, ada sosok yang dikunci dengan ratusan rantai tebal. Rantai ini memiliki rune dan cahaya keemasan di atasnya, seperti lingkaran sihir kuno. Dan yang terkunci dalam lingkaran itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, kuno. Dia tampak pucat dan hampir mati. Chu Qin tiba-tiba terkejut, bukan karena lingkaran sihir, tetapi lelaki tua itu. Lelaki tua ini ternyata adalah kaisar suci yang kuat. Ini bukan hal yang paling aneh. Yang aneh adalah bahwa Chu Qin merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan lain di tubuh. Kaisar suci, bahkan bisa lebih kuat dari kaisar suci, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah raja dewa tertinggi. Pada saat ini, Chu Qin langsung memikirkan kata-kata Yue Yina. Keluarga Pangu, selain menjadi keturunan kaisar pertama Pangu, juga merupakan keluarga pertama yang memiliki binatang buas tersegel. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik Kaisar Suci di depannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik klan Pangu yang memiliki binatang buas tersegel. Dan tubuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Suci adalah binatang buas tersegel. Binatang buas segel yang sangat kuat. Xie, lihat kakek buyut. Pada saat ini, Xie berjalan ke lelaki tua itu dan langsung berlutut. Xiaoe, kenapa kau di sini? Lelaki tua itu mengangkat kepalanya lemah dan menatap Xie, sedikit terkejut. Leluhur agung, barusan, orang-orang dari keluarga yang sangat jahat, bersama beberapa orang, hampir memusnahkan dunia kuno pertengahan.
Jawab si E. Apa? Kata lelaki tua itu dengan heran. Ya, tidak hanya ada orang-orang dari keluarga yang sangat jahat, tetapi juga iblis darah, dan beberapa orang misterius. Si E melanjutkan, namun, kakek buyut dapat yakin bahwa orang-orang ini telah dibunuh oleh Chukin. Si E menambahkan, menatap Chukin dan berkata, Chukin, ini adalah leluhur agungku, yang terkuat dari keluarga abad pertengahan di luar era asli, Kaisar Suci Yuan Primal Chaos. Si E menatap Chukin, menjelaskan, apakah kau, Kaisar Yuan Primal mendengar kata-kata itu dan menatap Chukin. Halo, Senior Yuan Zuan, aku orangnya Xiaowei, keluarga abad pertengahan, tetua Taisang saat ini, Chukin. Jawab Chukin dengan tenang. Ternyata kau adalah Chukin. Binatang Zenhai pernah memberitahuku sebelumnya. Kaisar Yuan Primal Chaos tersenyum enggan. Kemudian dia menatap si E, wajahnya sedikit berubah. Keluarga yang sangat jahat, bukankah mereka dihancurkan oleh Chu dan Qin? Bagaimana mungkin mereka bisa kembali? Siapa orang-orang kuat misterius itu? Orang-orang dari Mahkamah Dewa Tertinggi. Si E, sebelum menjawab, Chu Qin berkata terlebih dahulu. Mahkamah Dewa Tertinggi. Setelah mendengar ini, Kaisar Primordial dan binatang Zenhai terkejut pada saat yang sama. Apa itu Mahkamah Dewa Tertinggi? Si E bertanya dengan ragu-ragu. Aku juga tidak tahu. Chukin berkata, tetapi Senior Yuan Zuan, kamu mungkin harus tahu, karena dia ada di sini untukmu. Ah, si E mendengar kata-kata itu dan menatap Yuan Chao dengan heran. Yuan Chao mengangguk dan menjawab, Mahkamah Agung adalah organisasi misterius yang awalnya ada di alam semesta. Keberadaannya kemungkinan besar terkait dengan orang-orang di luar Tianmen. Di luar Tianmen, Chukin dan si E terkejut ketika mereka mendengar kata ini untuk pertama kalinya. Kenapa, kamu masih belum tahu Tianmen? Kaisar Yuan Primal Saint Emperor bertanya dengan ragu-ragu. Chukin dan si E menggelengkan kepala. Alam semesta kita disebut alam semesta Tianyu, dan ada eksistensi lain yang disebut alam semesta Tianwei. Alam semesta Tianwei dan alam semesta Tianwei dipisahkan oleh Tianmen di tengahnya. Kaisar Yuan menjelaskan, awalnya, kedua alam semesta itu tidak saling melanggar. Atau dengan kata lain, tidak ada tumpang tindih sama sekali, tetapi sebuah malapetaka terjadi di alam semesta luar, dan seekor binatang buas yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit, membuat para ahli alam semesta luar bingung. Pada akhirnya, para ahli ini menemukan keberadaan Tianmen untuk menemukan cara bertahan hidup. Selanjutnya, alam semesta luar meluncurkan ekspansi agresif yang gila-gilaan di alam semesta luar. Pada saat itu, 8 ras utama sedang bertempur, dan hanya binatang suci yang berada dalam keadaan netral di bawah perlindungan naga biru. Oleh karena itu, alam semesta luar sama sekali bukan lawan dari alam semesta luar. Pada saat itu, Qinglong merasakan krisis datang, jadi dengan kekuatan satu keluarga, 8 ras itu ditundukkan, dan 8 ras utama menjaga Tianmen. Namun, kaisar pertama dari klan binatang buas menolak untuk mengikuti, dan akhirnya dibunuh oleh Qinglong, dan ras itu juga dianeksasi oleh klan binatang suci. Chukin dan si E terkejut ketika mereka mendengar cerita dari narasi Kaisar Yuan Primordial. Terutama keterkejutan pada Qinglong tidak dapat diredam untuk waktu yang lama. Pertama, ini adalah orang yang menyelamatkan seluruh alam semesta dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, si E dan Chukin memiliki darah Qinglong di tubuh mereka untuk kebaikan Qinglong. Sejak itu, pembangkit tenaga listrik dari 9 ras jarang muncul di alam semesta, karena mereka telah dipanggil oleh Qinglong ke gerbang surgawi. Banyak kaisar pertama, kekuatan besar tingkat kekuatan kuno, seperti kaisar pertama kehidupan, kaisar pertama Pangu, dan iblis surgawi kembali ke alam semesta untuk menyembuhkan luka mereka setelah bertahun-tahun bertempur tanpa henti. Dan lebih banyak makhluk tingkat leluhur meninggal di Tianmen. Petik 2. Kaisar pertama kehidupan, juga pergi ke Tianmen. Pada saat ini, suara Gu Yin terdengar. Segera setelah itu, sosok Gu Yin muncul di depan mereka bertiga. Wajah Zenhai Bis langsung mengembun, dan Chukin tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir, namanya Gu Yin, dan dia adalah wanitaku. Dia adalah pohon kehidupan lain yang diciptakan oleh Kaisar pertama kehidupan. Ternyata itu adalah keturunan Kaisar pertama kehidupan. Kaisar Yuan Primal Chaos tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum. Saya mendengar dari leluhur Kaisar pertama bahwa Kaisar pertama kehidupan adalah pencapaian besar di Tianmen,
dan akhirnya energinya habis dan dia kembali ke area kehidupan yang dibatasi. Kaisar pertama kehidupan, apakah dia pergi ke Tianmen lagi? Ya, Guyin menjawab. Iblis berkata, Sidi pergi ke Tianmen. Pendahulu tua, aku sangat merindukan Sidi. Di mana Tianmen? Guyin bertanya. Tianmen tersembunyi di tempat paling misterius dan menakutkan di alam semesta. Tidak seorang pun dapat memasuki Tianmen kecuali Kaisar memanggil mereka. Kaisar Yuan Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi aku tidak tahu di mana Tianmen berada. Namun, Tianmen pasti ada. Ya, semua ini tertulis dalam rahasia leluhur Kaisar pertama Pangu. Senior, apa yang akan terjadi jika King Long pergi? Chu Qin bertanya. King Long menjaga gerbang surga, tidak ada orang dari alam semesta luar yang bisa masuk. Orang-orang terkuat telah memata-matainya, dan sebagian besar orang di alam semesta luar telah ditelan atau diasimilasi oleh binatang buas yang menakutkan itu. Mungkin mereka telah menjadi lebih kuat, jika tidak dijaga oleh King Long, Tianmen kemungkinan besar akan runtuh. Pada saat itu, alam semesta akan sama dengan alam semesta luar sepanjang hari. Pada saat ini, Chu Qin akhirnya mengerti arti dari kata-kata King Long. Begitu dia pergi, seluruh alam semesta akan berfluktuasi sangat besar. Pada saat itu, apa yang dikatakan King Long sangat samar, dan sekarang dia tahu bobot dan arti dari kata-kata King Long. Tapi itu tidak akan terjadi, King Long tidak bisa pergi. Kaisar Suci Yuan Chaos berkata dengan tegas. Chu Qin tidak terus berbicara, tetapi dia ingin terus mempercepat kecepatan kultivasinya, mengejar King Long segera. Leluhur Agung, apa hubungan antara Mahkamah Ilahi Tertinggi dan alam semesta luar? Xie tidak tahu tentang King Long, tanyanya dengan rasa ingin tahu. King Long mungkin tidak tahu tentang masalah ini, hanya leluhur Pangu Sidi yang tahu bahwa Mahkamah Ilahi Tertinggi mungkin didirikan oleh orang-orang dari alam semesta luar. Petik 2. Sebelum pemimpin naga biru menjaga Tianmen, banyak orang di alam semesta luar menyusup ke alam semesta kita. Mahkamah Ilahi Tertinggi mengincar keluarga abad pertengahan kita. Itu bukan kebetulan, mungkin karena binatang buas yang tersegel di tubuhku. Ini adalah binatang buas yang tidak bisa dilepaskan. Binatang buas itu tidak boleh jatuh ke tangan ras jahat di luar wilayah. Jika tidak, bagian dalam dan luar harus digabungkan, dan itu akan menjadi bencana bagi dunia. Kaisar Yuan Primordial berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi begitulah masalahnya, lalu mengapa orang-orang di Mahkamah Ilahi Tertinggi tidak melakukan apapun kepada kita? Xie bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu ini, mungkin mereka tidak tahu bahwa aku masih hidup. Lagi pula, selama ratusan juta tahun, aku hanya hidup di bawah formasi yang ditetapkan oleh leluhur Kaisar pertama, dan menyegel diriku dan binatang tersegel bersama-sama. Dan Luo Wangsing gerbang surga dan bumi di luar, leluhur Kaisar pertama berkata, ini adalah artefak tertinggi, jadi aku memindahkan tanah tersegel dari bintang Pangu ke Luo Wangsing. Mendengar ini, Xie berkata dengan sedikit kesedihan, kakek buyut, apakah ada cara, tidakkah kamu perlu menyegelnya? Lagi pula, generasi orang yang kuat seperti itu hanya bisa hidup seperti ini, siapa yang tidak tertekan? Aku baik-baik saja, para leluhur di atas Tianmen, para senior berkorban setiap hari, setidaknya aku masih hidup, bukan? Sayang sekali tidak ada dari kita yang bisa menghubungi King Long, jadi kita tidak bisa berbicara tentang Mahkamah Ilahi Tertinggi. Kata Kaisar, mungkin, aku punya cara untuk menghubungi King Long. Kata Chu Qin, kamu, Kaisar Yuan Primal Chaos bertanya dengan heran. Leluhur Agung, aku lupa memberitahumu, Chu Qin, dia adalah keturunan King Long. Kata Xie, apa? Kaisar Yuan Primordial dan binatang Zenhai keduanya berkata dengan heran. Keturunan naga biru, apa artinya ini mungkin tidak diketahui orang lain, tetapi siapapun yang mengenal Tianmen tahu, ini berarti bahwa Chu dan Qin akan menjadi Optimus Prime alam semesta di dalam Tianmen mulai sekarang. Tanpa diduga, Kaisar Yuan Primordial dan binatang Zenhai keduanya menunjukkan rasa hormat. Senior, jangan khawatir, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Mahkamah Ilahi Tertinggi menyentuhmu. Kata Chu Qin dengan nyaring. Baiklah, aku percaya padamu. Kaisar Yuan Primordial mengangguk. Maaf, Xiao Wei, Chu Qin, aku sedikit lemah, dan aku harus tertidur. Kaisar Yuan Primordial Saint Emperor menjawab dengan lemah. Begitu suara itu berakhir, dia menutup matanya. Xiao Wei, Ayin,
kalau begitu kita tidak akan mengganggu tidur senior, ayo pergi. Chukin menatap Xie dan Gu Yin dan berkata. Setelah berbicara, Chukin membawa Xie dan Gu Yin dan berjalan keluar dari lautan penyegelan. Sebelum pergi, Chu dan Qin meninggalkan formasi Kaisar Xuantian milik Xuan Yuan Sidi di laut tertutup. Baru saat itulah Chukin dan Xie dan Gu Yin menuju Bintang Pangu. Aku tidak menyangka akan ada cerita seperti itu di luar alam semesta. Xie berseru sedikit. Ya, Chukin mengangguk. Dia akhirnya tahu apa yang dilakukan King Long. Hal yang sangat hebat. Chukin, kamu adalah keturunan King Long, apakah kamu akan menjaga Tianmen? Xie bertanya. Mungkin, kata Chukin, namun, aku harus lebih kuat dari King Long sebelum pergi menjaga, dan tidak hanya menjaga, aku ingin menaklukkan seluruh alam semesta luar. Jika tidak, ketenangan pikiranku akan terganggu cepat atau lambat. NS. Kaisar Suci Yuan Primal Chaos telah mengatakan bahwa begitu Tianmen hancur, semua orang akan menderita, termasuk Chukin dan para wanitanya. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Namun, jangan pikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Chukin melanjutkan sambil tersenyum, prioritas utama adalah menghubungi King Long dan menghancurkan mahkamah ilahi tertinggi ini. Yah, kamu benar. Xie mengangguk, lalu bagaimana kamu menghubungi King Long? Aku tidak tahu, tetapi akan ada kesempatan, kata Chukin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Xiao Wei, Ain, jangan beritahu Xiao Wu dan yang lainnya tentang ini. Chukin menambahkan, ya, Xie dan Gu Yin mengangguk pada saat yang sama. Chukin dan Xie sibuk dengan Bintang Pangu untuk sementara waktu. Efisiensi kerja dunia kuno tengah masih sangat tinggi, dan sebagai tambahan, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas level Raja Dewa. Dalam waktu kurang dari sehari, sebuah kota baru telah bangkit dari reruntuhan kota Kaisar Pangu yang asli. Pada saat yang sama, semua tatanan di dunia besar abad pertengahan juga kembali normal. Chukin memberi iblis berlengan 8 satu-satunya kesempatan untuk bangkit hari itu, dan membangkitkannya. Pada saat yang sama, lingkaran sihir Pangu diaktifkan kembali. Pada malam hari, Chukin dan Xie kembali ke Sensing. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak melamar pinggang malas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xie menatap Chukin Yanran dan tersenyum. Awalnya, Taishan yang lebih tua hanyalah pekerjaan gratis, tetapi dia membuatmu bekerja keras bersamaku. Apa kerja kerasnya, pria? Bukankah mereka seharusnya berbagi beban untuk wanita mereka sendiri? Chukin tersenyum ringan. Hati Xie langsung terasa manis. Chukin, saudari Xie, Xiao Wu, Bibi Dong, Gu Yuena, Huo Ninger semuanya menyambut mereka ketika mereka sampai di luar aula alam Dewa Dowo. Yah, bintang dewa tidak terpengaruh, kan? Chukin tersenyum tipis saat melihat gadis-gadis itu. Tidak, Yue Yina menggelengkan kepalanya, bintang dewa ini sungguh luar biasa, bahkan iblis darah pun tidak dapat menemukan keberadaannya. Dulu kupikir aku bisa menciptakan bintang dewa, ternyata itu semua hanya kebohongan. Raja Kehidupan berkata dengan senyum tak berdaya. Kehidupan, bintang dewa yang kau bicarakan itu berbeda dengan bintang dewa ini. Ia memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan beberapa bidang menjadi bintang dewa, tetapi bintang dewa semacam itu mirip dengan Pangu, tetapi lebih kuat dan stabil. Dan bintang dewa ini, dikabarkan bahwa alam semesta ini terbentuk oleh sebuah ledakan, bintang dewa. Itu adalah sumber ledakannya. Xie tersenyum. Hah. Bagaimana mungkin bintang dewa tidak terlihat? Lan Jinger tiba-tiba berpikir, jika aku mengetahui alasan bintang dewa itu bersembunyi, aku bisa mengembangkan artefak pemandu jiwa yang tak terduga. Ya, Su Xiyun mengikuti. Jinger, aku sudah mencobanya, dan bahkan aku tidak bisa melihat melalui bintang dewa ini. Chukin tersenyum dan berkata, namun, bintang dewa ini memang bisa dijelajahi, mungkin ada hal-hal yang tidak kita duga. Berikan aku Xiyun, Yi Chen, guru, saudari Yi. Lan Jinger berkata sambil tersenyum, kita harus mempelajari bintang dewa ini dengan serius. Jinger, aku tidak mengatakan apa-apa. Luo Yi tersenyum, tapi, kedengarannya menarik, aku akan bergabung. Baiklah, kalau begitu aku akan meminjamkanmu Zuwei. Chukin berkata sambil tersenyum, kamu bisa membongkarnya sesuka hati. Selama kamu tidak merusak bintang dewaku, jika tidak, kamu akan mulai melewati malapetaka. Luo Yi dan yang lainnya mengangguk. Kemudian Chukin mengalihkan pandangannya ke Huo Ninger. Ninger, bagaimana,
apakah kamu masih terbiasa di sini? Ya, Huoninger mengangguk, hanya saja aku berlari ke dunia kuno tengah dan menemukan hal seperti itu begitu aku datang. Tidak apa-apa, Chukin berkata sambil tersenyum, senior Lei Tiandi memiliki keterampilan berorganisasi yang sangat kuat. Korban kali ini tidak terlalu banyak. Semua planet seharusnya dapat pulih dalam waktu 3 hari. Kalau begitu, aku akan membawamu kemana-mana. Berbaliklah. Baiklah, bagus. Huoninger berkata sambil tersenyum. Setelah itu, gadis-gadis itu bubar, dan membawa klon Chukin untuk dilempar. Tubuh Chukin kembali ke kamar sendirian. Ada banyak hal yang terjadi hari ini, dan Chukin perlu istirahat. Meski begitu, Chukin merasa sangat bersemangat, karena klonnya dan perasaannya dan klonnya dapat disinkronkan. Saat bertarung, Anda dapat keluar dari sinkronisasi, dan Chukin tidak akan merasakan sakitnya, tetapi saat ini, kamu harus sinkron. Pada saat ini, Chukin teringat bahwa dia tidak duduk di pagi hari untuk berlatih hari ini, dan hendak mengolah kekuatan ilahinya, tetapi dia merasakan napas yang dikenalnya muncul. Chukin memanfaatkan situasi itu dan menarik sosok Jue ke dalam pelukannya dari kehampaan. Orang ini adalah King Long. Chukin, kau benar-benar dapat menemukan keberadaanku. King Long berkata dengan sedikit terkejut dalam pesonanya. Jika kau bahkan tidak dapat mengetahuinya, bagaimana aku bisa mengejar tubuhmu? Chukin tersenyum ketika dia melihat King Long. King Long tersenyum penuh kemenangan, memeluk lengan Chukin, dan hendak menciumnya. Chukin menghentikannya. Long sebelum itu, aku bertanya padamu, apakah kau punya cara untuk menghubungi tubuh utama di Tianmen? Tianmen, King Long berkata dengan beberapa keraguan. Kenapa, kau tidak tahu Tianmen? Chukin bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, tubuh utama, bukankah itu di alam rahasia binatang suci? King Long menggelengkan kepalanya. Itu sudah lama berlalu. Chukin tersenyum sedikit, dan memberitahu King Long apa yang dikatakan Kaisar Yuan primordial. King Long, seolah-olah baru pertama kali mendengarnya, terkejut. Chukin, aku ditugaskan di sini oleh King Long sejak King Long lahir. Tubuh ini punya cara untuk menemukan ingatanku, tapi aku sama sekali tidak tahu ingatannya. King Long menjawab, jadi, aku juga tidak tahu. Ontologi pergi ke Tianmen. Petik 2. Jadi begitu. Chukin mengangguk, kalau begitu, apakah kau punya cara untuk menghubungi ontologi? King Long menggelengkan kepalanya, tubuh ini bisa menghubungiku, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Sepertinya aku tidak bisa menghubunginya lagi. Chukin menghela napas pelan, benar, rakus. Namun, Chu dan Qin tidak bisa menemukan Taotis saat ini, dan Taotis sudah membawa iblis itu ke gerbang surga, dan tidak berada di sisinya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Chukin menyerah dan bersenang-senang dengan King Long. Ding, misi Dewi telah dirilis, misinya, masuki menara mayat hidup, dapatkan 100% dukungan dari Kaisar Wanita Mayat Hidup, monster mayat hidup tingkat kedua, gerbang waktu dan ruang. Di pagi hari, King Long pergi lagi. Chukin terbangun oleh suara sistem. Misi Dewi telah dirilis. Menara mayat hidup. Menara mayat hidup, namanya terdengar seperti sesuatu dari mayat hidup. Mungkinkah aku akan pergi ke mayat hidup? Chukin berkata sedikit dengan beberapa keraguan. Longer, dia kabur lagi. Chukin tersenyum sedikit, tetapi tidak bermaksud menyalahkan. Tanya saja pada Xiaowei, kata Chukin, bangkit sambil berpakaian. Mendorong pintu hingga terbuka, matahari sangat cerah saat ini, dan pada saat yang sama tercium aroma makanan yang menggoda dari taman di belakang kuil. Si Jing, Bibi Meiwu, hidangan enak apa yang sedang kamu teliti lagi? Chukin melirik dengan saksama, dan dua sosok dari negara yang luar biasa sedang memasak hidangan di meja terbuka di taman. Chukin segera berteleportasi. Chukin, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Qin Si Jing tersenyum santai. Bukankah ini, tertarik dengan aromamu, apakah kamu sudah bangun? Chukin menjawab dengan senyum cerah. Benar sekali, kamu datang dan coba ayam Baihua ini. Meiwu membawa mangkuk perak lebar dengan tutupnya. Pada saat tutupnya dibuka, ayam panggang berwarna-warni yang menyerupai ayam terlihat. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak kelopak yang tidak disebutkan namanya di sekitar ayam panggang itu. Kelopak bunga ini seharusnya adalah varietas baru yang dibudidayakan oleh Qin Si Jing. Pada saat yang sama, aroma yang tak terlukiskan menyerbu ke arah Chukin, dan aromanya menyebar ke seluruh taman. Pada saat ini,
Chukin tampaknya telah melupakan semua masalahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmati ekspresinya. Ayam jenis apa ini? Tentu saja, coba sekarang. Qin Shijing tersenyum dan menyerahkan sepasang sumpit kepada Chukin. Yang terakhir mengambil sumpit dan meluncur ke arah ayam Baihua yang berwarna keemasan dan menggoda yang meneteskan air berminyak. Dalam sekejap, Chukin merasa bahwa seluruh orang akan berubah. Kelezatan seperti ini, bahkan jika embun giok, rumput peri, dan manik-manik aneh tidak dapat dibandingkan. Bibi Shijing, Bibi Meiwu, hidangan ini terlalu lezat, kata Chukin, sambil menatap Qin Shijing dan Meiwu. Hidangan ini, tetapi aku dan aku menggunakan ayam kaisar 16 warna yang paling lezat di alam semesta, dikombinasikan dengan rumput peri yang unik pada dewa-dewa kita. Itu akan memungkinkan Anda untuk merasakan rasa yang luar biasa dan meningkatkannya. Kekuatan ilahi. Qin Shijing tersenyum anggun. Baiklah, Bibi Shijing, Bibi Meiwu, kalian berdua benar-benar pantas menjadi ratu kokiku. Chukin tertawa. Siapa ratu kokimu? Meiwu melirik sedikit. Itu koki kerajaan. Qin Shijing tersenyum sambil menutup mulutnya. Lagi pula, kami tidak memiliki kekuatanmu. Kamu bertanggung jawab untuk melindungi kami, dan kami bertanggung jawab untuk memuaskan seleramu. Hebat, hebat, baunya harum. Apa ini? Pada saat yang sama, Xiao Wu, Ning Rongrong, Huo Ninger, Xie dan yang lainnya semua berjalan menuju taman dan menatap ayam Baihua di depan Chukin dengan ekspresi rakus. Bahkan Guyin, Medusa, dan Yun Yun semuanya tertarik dari tubuh Chukin. Dengan pertumbuhan kekuatan Chukin, Medusa dan yang lainnya semuanya telah mencapai dewa tertinggi dari kesengsaraan kedua, yang lebih baik daripada Xiao Wu dan yang lainnya, tetapi karena Chukin terlalu kuat, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Bu, kamu memunggungi kami untuk membuka kompor kecil untuk Chukin. Xiao Wu sedikit cemberut, duduk di sebelah Chukin, dan tanpa basa-basi memakan sepotong ayam Baihua. Apa itu Xiao Zhao? Chukin meremas pipi Xiao Wu yang hampir hancur karena pukulan. Aku baru saja bangun sedikit lebih awal dari kalian. Ini namanya orang pagi, ada ayam yang bisa dimakan. Dua bibi, apa kalian punya lagi? Aku juga mau makan. Huo Wu menyusul. Ya, ibu, aku juga mau makan. Su Yichen dan Su Xiyun melanjutkan. Ya, duduklah, kami sudah menyiapkan banyak sekali, dan kami tahu kalau kalian rakus. Kata Qin Shijing, dan bersama Meiwu, mereka menyajikan banyak ayam Baihua. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa embun giok jeli yang diseduh dari rumput abadi, sehingga Chukin dan Xiao Wu serta yang lainnya bisa makan dan berpesta. Xiaoe, setelah minum selama 3 putaran, Chukin menatap Xie dan bertanya, kau tahu, mayat hidup. Aku tahu, 9 ras utama, yang paling misterius. Xie mengangguk dan berkata, lalu, pintu masuk mayat hidup, dalam keluarga yang sangat jahat, tahukah kau? Tanya Chukin. Ah, pintu masuk mayat hidup, di dunia yang sangat jahat. Tidak hanya Xie, Yuina, Luo Yi dan yang lainnya, terkejut pada saat yang sama. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Chukin tersenyum tipis. Ini adalah apa yang dia pelajari dari peta lelaki tua Tianqi, menurut petunjuk Qinglong. Tunggu, apakah mungkin kamu ingin pergi ke mayat hidup? Tanya Murong Qiansun. Ya, aku sedang menganggur, aku akan menemukan menara abadi. Chukin mengangguk. Menara abadi. Xie, Yuina, Luo Yi, dan Long Meng berkata serempak. Apakah kamu tahu menara abadi? Tanya Chukin sedikit bingung. Menara mayat hidup, itu tidak ada di Undead. Xie tersenyum, itu ada di Pangustar. Ah, kali ini, giliran Chukin yang terkejut. Ya, menara abadi telah berada di bintang Pangu sejak aku lahir. Xie tersenyum dan berkata, itu adalah relik suci dari dunia kuno pertengahan. Menara abadi memiliki 7 lantai. Itu membuat orang menjadi lebih kuat. Hebat, aku mencarinya, kata Chukin dengan gembira. Kakak Xie, ada hal yang begitu bagus, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Gu Yuena bertanya, dengan cara ini, kita juga bisa pergi ke menara, meningkatkan kekuatan kita, dan mengejar Chukin sesegera mungkin. Kakak Naer, bukan berarti aku tidak mengatakannya, tetapi menara abadi tidak berpengaruh padamu. Xie balas tersenyum. Ya, menara abadi, lantai 7 hanya akan memungkinkan Raja Dewa Puncak untuk dipromosikan menjadi Kaisar Setengah. Yue Yina mengikuti,
Untuk dewa tertinggi, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, Luo Yiyi dan Long Meng mengangguk. Itu saja, Gu Yuena berkata dengan sedikit kecewa. Tidak, Chu Qin mengerutkan kening. Karena sistem memintanya untuk pergi ke Menara Abadi, itu berarti Menara Abadi tidak akan semudah itu. Ada apa? Xie bertanya dengan bingung. Ada pertanyaan, di mana Menara Abadi? Bawa aku ke sana. Bagus. Kemana harus pergi? Aku akan selesai makan dulu. Qin Shijing berkata dengan mendominasi. Itu saja, Shijing dan aku sudah mempersiapkannya begitu lama. Mei Wu, dengan tangan di pinggangnya, mengikutinya. Baiklah. Chu Qin langsung tersenyum, ayo selesaikan makan dulu, jangan mengecewakan keinginan kedua bibi. Setelah makan dan minum, Chu Qin mengikuti Xie Weina dan yang lainnya ke Bintang Pangu, menara mayat hidup di luar kota Kaisar Pangu. Penampilannya hitam legam, memancarkan suasana kuno yang kabur. Dikatakan sebagai menara, luasnya mencapai tingkat yang mengerikan sejauh 100.000 mil dalam radius 7.000 meter, seperti 100.000 gunung, berdiri di sini. Dapat dilihat bahwa ada tidak kurang dari 1 juta sosok yang duduk bersila di luar Menara Abadi saat ini. Orang-orang ini masih sangat muda. Beberapa dari mereka seusia dengan Chu Qin dan Ning Rongrong, dan mereka adalah generasi termuda dari keluarga abad pertengahan. Mereka untuk sementara tidak memenuhi syarat untuk masuk ke menara, dan hanya bisa duduk berdampingan di luar menara mayat hidup.